warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bu Guru akan menceritakan sebuah kisah. Kenapa Bu Guru mengangkat kisah ini? Karena dari kelas 5B banyak sekali anak-anak yang masih tidak memakan makanan bergizi yang sudah disediakan. Sudah dikasih sama pemerintah, kita dikasih makanan bergizi, tapi masih banyak anak-anak yang tidak memakannya. Berarti itu membuang-buang makan, namanya mubazir. Paham? Dengarkan kisahnya. Kisah nasi yang menangis. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah yang menghijau, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Adil bersama ibunya. Adil seorang anak yang riang dan periang, ceria. Namun dia punya satu kebiasaan buruk, yaitu dia sering meninggalkan atau menyisakan makanan di dalam piring. Terutama adalah nasi. Adil, habiskan nasi itu. Nanti nasinya menangis, pesan ibunya dengan lembut. Adil hanya tersenyum sambil menjawab, "Alah ibu, nasi mana boleh menangis, ya kan cuma makanan." Pada suatu malam, ketika Adil meninggalkan separuh nasinya dan terus pergi bermain, dia tertidur keletihan. Dalam tidurnya, Adil bermimpi. Dia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang gelap dan suram, seperti kawasan pembuangan sampah. Tiba-tiba dia terdengar bunyi tangisan halus dan sayu. "Kenapa aku dibuang?" Rintih satu suara kecil. Adil mencari arah datangnya suara itu. Di hadapannya kelihatan sebutir nasi kecil sedang meneteskan air mata berupa air kanji. Di sekelilingnya pula ratusan butir nasi lain kelihatan muram, seolah-olah merintih kesedihan. "Siapa saya?" tanya Adil dengan suara yang bergetar ketakutan. Butir nasi itu menoleh. Matanya merah. "Aku nasi yang kamu siapkan tadi, Adil. Kami telah melalui perjuangan yang panjang. Dari benih yang ditanam di sawah, berbulan-bulan dijemur matahari, dibelai hujan. Petani bersusah payah membajak, menanam dan menuai kami." Nasi itu menarik nafas. Suaranya bergetar. "Kemudian kami diproses menjadi beras dan dimasak dengan penuh kasih sayang oleh ibumu. Kami datang ke pingganmu, ke piringmu, untuk memberimu tenaga dan khasiat, agar kamu bisa bermain dan tumbuh menjadi besar dan sehat. Tapi kamu sia-siakan kami, Adil. Kamu membuang kami. Sedangkan di luar sana banyak yang kelaparan.
dan tidak mempunyai apa-apa. Adil terdiam. Dia melihat ke sekeliling. Butir-butir nasi yang dibuang kelihatan sangat sedih. Dan beberapa dari nasi-nasi itu sudah mulai membusuk. Bau busuk itu menusuk hidungnya. Tiba-tiba dia mendengar sebutir nasi lain menjerit. Jangan buang kami ingin berbakti. Adil merasa menyesal. Air matanya mulai menetes. Maafkan saya, nasi. Saya tidak tahu. Adi mulai menangis. Saya janji tidak akan membuang-buang makanan lagi. Ketika itu, Adil tiba-tiba tersedak. Dia terbangun dari tidurnya dengan dada yang berdebar-debar. Tanpa berlengah-lengah, dia berlari ke meja makan. Di situ, sisa nasi semalam masih ada di piring. Dengan rasa bersalah yang mendalam, Adil mengambil pelan-pelan nasi yang di piring tadi dan menghabiskan nasi yang tersisa tadi malam. Sejak saat itu, Adil berubah. Dia senantiasa mengambil makanan dan menghabiskan makanan yang sudah disediakan oleh ibunya. Dia kini paham bahwa setiap nasi membawa kisah pengorbanan dan rezeki yang tidak ternilai harganya. Itu adalah kisah tentang nasi yang Sekarang, apa pesan moralnya dari cerita tadi? Jangan membuang nasi atau sudah diberikan oleh ibumu. Kenapa? Yang pertama, ketika kalian membuang nasi berarti kalian kurang bersyukur. Ya apa tidak? Ya. Sedangkan jadi orang itu harus selalu banyak bersyukur. Untuk menjadi nasi itu prosesnya sangat panjang. Kasihan Bapak Tani dari pagi sampai sore, terik matahari, menanam padi, mencangkul, membajak, menanam, memanen, menjemur, sampai menjadi nasi. Ya kan? Jadilah anak-anak yang pandai bersyukur atas nikmat atau rezeki yang sudah diberikan sama Allah. Karena nasi berguna untuk membuat tumbuh kembang kamu menjadi jauh lebih sehat. Begitu ya? Jadi anak kelas 5B mulai hari ini kalau ada makanan sehat yang sudah disediakan sama pemerintah harus diapa? Dimakan dan dihabiskan.
Kalau ada makanan 1-2 yang tidak suka, makan nasinya. Nasi kan bagus kan? Bukuro yang segane pan lawe karo tempe goreng bahan oli boleh. Bukuro saya mau bawa makanan tambahan dari rumah boleh? Boleh. Yang penting nasinya paham? Mengerti kelas 5B? Cuita mengerti? Anak laki-laki juga? Contoh lihat Juna. Sehat kan? Karena makannya Terima kasih untuk hari ini. Jadi pesan moralnya jangan pernah membuang nasi. Paham? Jadilah anak yang selalu bersyukur atas rezeki yang sudah Allah Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.